jadi tanggung jawab walinya. Contoh misalnya ketika kita itu dalam kondisi membuka aurat, lalu suaminya membiarkan, maka tetap suaminya akan berdosa ya. Ustazah, orang tua saya berprasangka tidak baik kepada saya dan mendoakan tidak baik. Tenang aja, nggak ada masalah ya. Tetap ridhoi orang tuanya, wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ya, jangan benci dia, ucapkan kepadanya kalimat-kalimat yang baik. Oke. Saja bisa nggak membaca iftitah saat tahajud? Iftitah itu sunnah pada semua jenis sholat. Pada sholat fardu, pada sholat sunnah, iftitah itu hukumnya sunnah. Tidak sampai ke tahap wajib ya. Saja sholat duha itu aku selalu jam 9, bagus. Ya, sholat duha jam 9 itu bagus, nggak ada masalah ya. Saja, kenapa Rasul banyak istri? Apa karena ikut nafsu? Tidak. Rasul itu banyak istri karena menyelamatkan para janda yang masuk Islam pada masanya. Ada janda yang suaminya meninggal di medan perang, ada janda yang meninggal suaminya dibunuh, ada yang janda yang dijauhi dan disiksa oleh suaminya, dan itu semua dinikahi oleh Rasulullah beberapa orang yang sangat membutuh bantuan, dan luar biasanya Rasulullah itu tetap bertanggung jawab atas janda-janda itu. Ketika Rasulullah menikahi janda anak 5, lalu janda ini berkata kepada Rasulullah, bagaimana mungkin engkau bisa bertanggung jawab kepada kami? Apa kata Rasulullah? Rezeki itu datang dari Allah. Keren kan? Laki-laki sekarang janda anak 1 aja dia istikharahnya sampai 2 tahun nih. Ya, untuk mampu nggak nih dengan janda anak 1? Sementara Rasulullah itu janda anak 5 aja, karena beliau bekerja keras, beliau bertanggung jawab, beliau siap tuh menikahi para janda dengan kesadaran penuh ya. Jadi Rasulullah itu orang yang kuat ya teman-teman. Terlepas daripada teman-teman gak suka di poligami, tapi Rasulullah itu sangat wise, bijaksana, tegas, tanggung jawab. Oke? Gimana cara mendidik anak perempuan yang suka melawan dan susah untuk menutup aurat? Teman-teman, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan aja sesuai dengan kemampuan bahasanya. Sabar, jangan putus asa karena merubah orang tidak mudah. Kita pun sebenarnya mungkin baru bertaubat setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Masa kita ingin anak kita cepat-cepat dan memaksa? Nggak bisa. Kenapa? Karena hidayah itu urusan Allah, bukan urusan kita ya. Saya siap jadi imam Ustazah. Waduh, nanti emas ke kiri aku ke kanan deh. Ustazah, iya aman ya. Memakai mukena maron saat sholat. Dulu ada perintah daripada baginda Nabi. Alaikumas soda wal baida inda sholat. Disunahkan kalian pakai baju hitam dan putih ketika sholat. Tapi itu dulu teman-teman. Untuk membedakan diri dari orang Yahudi. Sama dengan ketika dulu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk cukur kumis, rapikan jenggot, panjangkan jenggot. Maka itu untuk membedakan diri dari orang Yahudi aja. Bagaimana dengan sekarang? Kalau sekarang itu adalah tidak perlu lagi. Jadi perempuan boleh pakai baju warna-warni. Bahkan saat tawaf perempuan boleh pakaian selain putih. Amalan cepat ke tanah suci. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Ustazah, apa aku kecepatan? Enggak kan? Aku kecepatan? Enggak kan? Aman ya? Ustazah, oke. Oke, gitu ya. Aku kecepatan? Enggak ya? Oke. Sebentar ya. Apa yang dimaksud dengan sholat sunat syuruk? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu dia tetap di masjid, dia nggak pulang, ya, dia berzikir, dia berdoa, dia sholawat, dia ingat kekurangan diri sampai 1,5 jam dari azan subuh, lalu kemudian dia sholat syuruk 2 rakaat di masjid itu. Oke, di masjid itu faka'annama hajjan wa umrotan. Pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. So, teman-teman semuanya sangat dianjurkan kita untuk melakukan itu sekali sebulan kek, atau sekali seminggu kek, dan seterusnya. Atau khusus hari Minggu kek gitu ya. Ustazah, oke, belajar di mana? Aku dulu di pesantren 6 tahun. S1ku aku belajar di Fakultas Usuluddin, S2ku Fakultas Usuluddin, dan S3ku jurusan syariah ya. Ini dia doa ziarah ya guys, doa ziarah. Aku sambil sesekali lihat ke bawah ya, baca komentar ya. Sebentar ya, aku belum PW nih.
Oke. Ustazah, sebentar. Ah, itu dia doa ya. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman yang udah nemenin hari-hari aku ya. Oke, Ustazah, aku ingin nanti anakku seperti Ustazah. Masya Allah. Saya doakan semoga anaknya teman-teman 10 kali lebih bagus dibanding aku ya. Ustazah, jika jadwal sholat di daerah saya 6.30 jadwal duha, apakah kita udah boleh sholat duha? Tergantung. Kalau masih ada waktu duhanya di rumah kita bisa. Kalau nggak ada, kalau waktu duhanya belum datang, tentu nggak bisa ya. Oke, tentu nggak bisa ya teman-teman. Jadi coba diperhatikan jadwal duha di wilayah masing-masing ya. Oke, oke. Baik. Mau cantik tapi niat untuk dipuji itu gimana? Nggak bisa. Ya, kalau dipuji tetap boleh kalau kita dipuji, tapi ucapkan dalam hati, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Oke. Ya Allah, siap Mbak Nyi, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Oke. Aman ya guys, Masya Allah. Aman ya, siap Mbak Mona, aman ya. Nah itu dia doanya ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Bagaimana solusinya? Bila di tempat kerja banyak orang yang mengucilkan kita, ndak apa-apa. Tempat kerja tuh untuk kerja, bukan untuk cari kawan. Gimana ceritanya? Ya, kalau kerja tuh kerja aja. Aku juga di kantor pada masanya juga banyak yang nggak suka. Ya, banyak yang merasa takut jabatannya diambil, padahal aku juga nggak mau jabatan gitu ya. Banyak yang merasa bahwa aku lain daripada yang lain. Biasanya orang-orang yang dikucilkan itu orang-orang yang punya nilai diri. Ya, nah tapi prinsipku adalah kantor itu bukan tempat kita untuk mencari teman. Ya, tapi tempat kita bekerja di jam kerja. Nanti cari kawannya di yang lain, di tempat yang lain. Kalau masih muda. Ya, supaya tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan ranah pribadi. Itulah namanya profesionalitas. Ustazah, tip menasehati suami yang gak sholat. Yang pertama adalah khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Yang kedua, wala taqnatu mir rahmatillah. Ya, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya, kemudian yang ketiga adalah teman-teman coba untuk kalau dia bantah dengan bantahan yang terbaik. Ya, wajabidilhum billati iya ahsan. Ya, bantahlah dia dengan bantahan yang terbaik. Ya, oke, aman ya. Nah, doa cepat ke tanah suci itu aku sematkan di bawah ya. Allahumma rzuqni, mana dia tadi? Allahumma rzuqni, udah lewat ya. Ziyarata baitikal mu'azzam ya. Oke, ini doa kalau dipuji aku sematkan. Doa kalau dipuji aku sematkan di bawah ya. Maaf kalau kurang sopan, Ustazah usianya berapa? Usiaku sampai saat ini masih tergantung cuaca dan mood ya. Jadi kalau cuaca pagi, kalau seandainya pagi dingin 72 tahun lah. Malam ya sedang-sedang ya. Ya 17 tahun lah ya. Ini ya doa supaya berangkat ke tanah suci ya. Ya Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Ya, sejauh ini masih tergantung cuaca. Nanti sambil aku lihat perkembangannya ya. Usiaku tergantung apa. Kayak gitu guys. Jadi harus pelan-pelan ya guys. Sampai saat ini memang mode cuaca dia ya. Ustazah, oke, Ustazah, nah ini doa ziarah ya ke rumah Allah yang agung ya. Kalau pengen umroh doanya ini ya. Ustazah, oke, kenapa ya susah hati tenang dan lapang dada? Oke. Hati tenang dan lapang dada. Maksudnya gimana? Hati tenang harus dicari tahu dulu. Kalau hati kita nggak tenang, kita tuh harus cari tahu dulu ya teman-teman. Apa faktornya? Baru nanti kita sembuhkan. Oke. Iya, betul Mbak Walmiati. Oke ya. Oke, Ustazah, iya mode cuaca ya. Sholat duha sama sholat syuruk apa bedanya? Kalau sholat syuruk itu matahari muncul belum panas. 1,5 jam dari azan subuh. Kalau sholat duha matahari muncul sudah panas ya. 2,5 jam dari azan subuh ya.
Oke, Ustazah, doanya pakai bahasa Indonesia boleh, nggak jadi masalah. Doa dan niat boleh pakai bahasa Indonesia ya. Yang nggak boleh pakai bahasa Indonesia itu adalah sholat ya. Oke, adalah sholat. Niat boleh ya. Niat seperti niat sholat, niat tayamum ya. Kemudian niat wudhu, niat mandi junub, niat puasa. Itu boleh pakai bahasa Indonesia. Tidak jadi masalah ya teman-teman ya. Tidak jadi masalah. Kalau niat-niat tuh boleh kok pakai bahasa Indonesia ya. Ustazah, oke, berapa lama selisih antara syuruk dengan subuh? Sekitar 1,5 jam ya. Jadi 1,5 jam dari azan subuh itu namanya sholat syuruk. Teman-teman pasang niat aja, sengaja aku sholat sunat syuruk. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat syuruk, sunnah atasku karena Allah ya. Oke, aman ya guys? Iya, aman ya. Oke, Ustazah, doa biar anak pokoknya kalau doa biar anak mengabdi pada negara yang kayak gitu ya, maka teman-teman lakukan sholat hajat aja. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa kayak sholat subuh ya. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya teman-teman. Nah lalu kemudian banyaklah meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ustazah, oke, doa kirim buat orang yang meninggal boleh pakai bahasa Indonesia nggak? Boleh, jadi nggak ada masalah ya. Jadi tidak ada problem ya teman-teman ya. Syuruk sama terbit matahari betul. Syuruk itu matahari terbit tapi belum sepenuhnya, masih belum panas. Duha itu matahari udah terbit sepenuhnya ya. Oke, hamalan buat wanita hamil baca Al-Kahfi ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke aman ya. Saya sholat di rumah sendiri, bolehkah sholat syuruk? Kalau sholat syuruk di rumah tidak dapat pahala haji dan umroh. Kalau mau dapat pahala haji dan umroh itu mesti digabung dengan iktikaf di masjid. Jadi sholat subuh 2 rakaat lalu kemudian teman-teman iktikaf di masjid. Teman-teman doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri kayak gitu ya. Lalu kemudian teman-teman boleh melakukan sholat syuruk. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sekarang pas waktu sholat syuruk. Wah udah lewat dari tadi kami syuruk. Oke, mantap kali. Di mana tinggalnya Mbak? Lama banget syuruknya. Oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, sholat hajat dilakukan jam berapa? Sholat hajat itu bisa dilakukan siang dan malam. Gak jadi masalah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh ya. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya teman-teman. Lalu kemudian teman-teman salam kanan, salam kiri. Lalu banyaklah melakukan yang namanya sholat sunat berdoa ya. Oke, aman ya, siap ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku sambil lihat komen ya guys. Di sini komennya ya. Ini soalnya kamera belakang guys. Jadi aku agak pelangak-pelongok ya. Nggak apa-apa ya. Ustazah, sebentar, syuruk jam berapa? Syuruk itu 1,5 jam lah dari azan subuh ya. Sholat duha di jam kerja, menunda pekerjaan, gak ada masalah. Emangnya kalau nggak sholat duha, bekerja tiap detik? Nggak juga kan? Nggak ada problem teman-teman ya. Ada temanku nggak mau sholat duha, katanya itu waktu jam kerja, tapi dia malah sarapan, sama aja bohong ya. Oke, gitu nggak ada masalah. Saya mau tanya, oke, aman ya. Sholat taubat baca surat pendeknya bebas. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ayat pendeknya bebas aja ya. Oke, aman ya. Oke, siap ya. Ustazah, bagaimana mengambil keputusan di antara 2 pilihan? Mantap kali pun si kawan nih. Orang banyak tak ada pilihan hidup. Dia banyak kali pilihannya Mbak Oma. Mana ceritanya? Mbak Oma aja nggak ada pilihan. Ini ada kawan kita 2 pilihannya. Alah kalah Mbak Oma. Ya, sholat sunat istikharah. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa siang dan malam boleh. Lalu kemudian
kemudian 2 rakaat ya, setengah. Lalu kemudian salam kanan, salam kiri. Banyaklah meminta petunjuk kepada Allah atas keraguan kita. Iya, banyak kali pilihannya. Mantap ya Mbak, kasih-kasih lah Mbak Tini satu. Oke, Ustazah asli mana? Aku Sumatera teman-teman ya. Oke. Oke, aman ya. Ustazah, oke. Apa hukumnya mengkafirkan sesama muslim berdosa besar? Ya Allah Karim, na'udzubillah min dzalik. Ya, apa hukumnya menyatakan orang lain murtad, mengkafirkan sesama muslim? Allah lebih menyukai runtuhnya Ka'bah dibanding kita saling mengkafirkan. Zaman sekarang banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama satu menyatakan ulama lain murtad, ulama satu menyatakan kafir, dan na'udzubillah min zalik. Nggak boleh guys, kita nggak boleh menghakimi siapapun. Jangankan kita bilang orang lain kafir, kita bilang orang lain sesat ya nggak boleh. Nah ini sesat kamu nih atau apalah gitu ya. Kalau ada yang mengatakan begitu, doakan dan abaikan ya teman-teman ya, itu nggak boleh. Nggak boleh sama sekali ya. Nah itu berdosa besar ya, ngeri ya. Nauzubillah pada grace growth yang di bawah. Nauzubillah kadang-kadang baru ngaji sebulan 2 bulan dia dengan seorang ustadz. Lalu kemudian dia bilang teman-temannya yang lain kafir, tak ikut sunnah. Nggak boleh menghakimi itu. Seberapa panjang pun teman-teman mengaji di live aku ini, aku tak ngizinkan teman-teman menghakimi orang lain. Kalau kita lebih taat karena belajar, tidak boleh kita hakimi orang yang belum belajar. Ya mungkin dia belum paham aja. Tugas kita mengingatkan dan mendoakan. Ya mungkin di sini kita udah banyak nih yang pinter-pinter gitu kan. Lihat dari video, lihat dari channel YouTube ya. Nggak boleh menghakimi ya. Dan itu tidak pernah aku lakukan seumur hidupku. Nggak pernah. Ya tugas kita nih cuman menyampaikan guys. Tidak bisa menghakimi. Orang yang sekarang itu nggak sholat pun suatu ketika bisa menjadi orang yang lebih taat dibanding kita. Oke ya. Nah kalau ada yang menghakimi orang, aku ambil lebah, aku sengat ke hidungnya. Nggak boleh ya. Teman-teman semua yang hadir di sini nggak boleh. Ustazah, oke aman ya. Bolehkah ambil wudhu setelah mandi hanya pakai handuk aja? Boleh teman-teman, nggak masalah. Pakai handuk itu tidak ada masalah. Cuman persoalannya adabnya aja yang kurang. Oke. Oke, Ustazah, sholat duha seperempat sebelum zuhur boleh nggak? Nggak usah sih. Nggak usah, takutnya matahari udah di atas kepala ya. Oke, takutnya matahari udah di atas kepala. Jadi jam 11 lah maksimal ya. Ustazah dewasa banget. Setelannya lagi itu pagi ini. Sementara jadilah ya kan ceritanya. Oke ya. Ustazah, aku kadang sholat duha jam 11. Karena beres rumah. Jam 11 masih boleh. Jam 11 masih boleh sholat duha ya. Oke, setengah 12 aku nggak nyaranin. Takutnya matahari udah di atas kepala. Oke, saya mau tanya, seorang suami nggak ngabarin berita ke istrinya. Itu salah nggak? Ya istrinya yang minta berita. Kenapa mesti pusing guys? Kamu nggak ngabarin aku Pak? Ya kamu tanyalah kan gitu. Teman-teman, kenapa harus pusing ya? Oh dia nggak ngabarin, nggak usah suzon kita yang nanya gitu. Masa kayak gitu diajarin sih sama aku? Kan nggak masuk itu. Oke ya, paham ya. Ustazah istriku nggak ada kabar berita, ya kita tanyain gitu ya kan. Kamu nih nyampe nggak ngomong-ngomong ya waktu dulu teman-teman suka curhat ya. Curhat ya baru nikah atau ya itulah Nel dia nggak ngabarin aku sudah sampai di mana ya kita lah yang tanya. Ya tapi kan begini nggak ada tapi-tapinya dia nggak ngabarin ya kita yang nanya. Udah nggak usah ekspektasi, nggak usah menilai, nggak usah menghakimi, lebih rileks aja hidup ini. Oke ya. Nah paham ya teman-teman ya. Banyak kali pun. Oke gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, cium tangan dengan suami membatalkan wudhu enggak? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat ya, teman-teman ya. Nah, Imam Syafi'i itu mengatakan mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, ya baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Oke, gitu ya. Sholat duha 4 rakaat ditambah 2 rakaat apakah boleh? Hanya 2, 4, dan 8 rakaat gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah makin
Ustazah, Mbak Dwi, siap Mbak Dwi. Semoga at the end of the day aku kesana ya. Ustazah, satu mut kalau diuangkan berapa? Satu mut itu 7 on beras. Berapa harga 7 on beras? Nah, jangan nanya harga beras ke aku guys. Berat aku menjawabnya guys. Pokoknya 7 on beras guys ya. Nah, itu satu mut. Kalau 2 mut untuk bayar fidyah 1,4 kilogram beras ya. Nah, nanti salah lah aku jawaban. Berapa harga beras guys? Kisaran berapa guys? Ya, bantu napa? Nah, gitu kan? Nah, Ustazah, oke, sholat hajat antara subuh dan duha bisa nggak dikerjakan? Bisa, tapi lewat dulu waktu syuruk ya. Lewat dulu waktu syuruk, ya. La haula wala quwata illa billah. Oh, tunggu dulu guys. Tunggu dulu ya teman-teman ya. Stand up handphone keduaku jatuh guys. Nah, duduk dulu situ baik-baik ya. Tahan nafas 27 tahun. Nah, aku pegang pula HP-nya, pegel pula. Stand up-nya jatuh guys. Nah, ini guys. Ini nih jatuh nih si bom-bom. Nah, ya tunggu dulu ya. Tunggu dulu kejap. 72 tahun. Nah, ini baru aman sih dunia persilatan TikTok. Bah, ayo oke. Nah, lanjut ya guys. Hop. Lama kali Zah, itulah Mbak J. Dah. Sampai ketemu, alhamdulillah ya udah 27 tahun kita nggak ketemu. Ustazah, apakah sholat witir setelah tahajud itu diharuskan? Tidak. Yang namanya witir itu sunnah, tidak ada harus. Kalau harus berarti wajib. Oke? Nah, gitu guys ya. Cuma sayang lah kalau nggak witir, karena witir itu kan sunnah muakkad. Pahalanya kan besar guys, ya kan? Sementara tahajud itu sunnah biasa. Kalau boleh pilih 2 sholat itu, pilihlah teman-teman witir ya. Oke, bolehkah mengkodo sholat orang tua yang sudah meninggal? Tidak ada kodo untuk orang meninggal ya. Oke, Ustazah sebentar. Talak saat hamil sah tidak? Tidak. Saat hamil talaknya tidak sah ya. Oke, siap Mbak Tinov ya. Ustazah, oke Mbak, saya pernah berbuat dosa besar, tapi saya udah bertaubat. Perlukah saya taubat lagi? Yang penting jangan melakukan lagi ya. Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang bertaubat dan mensucikan diri. Insyaallah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampunkan semua dosa kita insyaallah. Tenang aja, yang penting lakukan aktivitas sebaiknya ya. Ustazah, sholat witir dikerjakan jam berapa? Ya dari habis isya sampai azan subuh. Antara itulah, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Tapi hanya boleh 1 kali witir. Misalnya nih teman-teman sholat isya, lalu kemudian teman-teman ba'diyah isya, lalu kemudian setelah itu teman-teman sholat witir. Misalnya nih 3 rakaat 1 kali salam. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya adalah baca ayat pendek ya. Kalau 1 rakaat boleh, sengaja aku sholat witir. 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah sholat 1 rakaat ya. Batasnya adalah azan subuh. Misalnya nih azan subuh jam 4.30. Lalu kemudian teman-teman sholat subuhnya jam 1 gitu kan. Jam 1, azan subuh jam 4.30. Lalu sholat tahajudnya jam 4 masih bisa. Oke, atau witirnya jam 4:10 masih bisa ya. Oke, Ustazah, uang sedekah subuh boleh dimasukkan ke kota orang yang meninggal nggak? Boleh banget, nggak jadi masalah. Oke, iya Mbak Luna. Mungkin terfilter TikTok Mbak Luna. Coba kata-katanya diganti. Kadang-kadang TikTok nih suka ngefilter padahal nggak ada masalah, ya kan? Ustazah, cara mengkodo sholat asar dan subuh. Kalau ingat jumlahnya boleh dikodo selagi masih ada waktu sholatnya. Kalau nggak ingat nggak bisa. Sholat sunat duha 4 rakaat 1 kali salam apa 2 kali salam. Bisa 2 kali salam, bisa 1 kali salam. Terserah aja mau pilih yang mana. Ya, tapi kalau dikerjakan 1 kali salam, misalnya qobliyah zuhur 1 kali salam, misalnya sholat duha 1 kali salam 4 rakaat, itu semuanya nggak pakai tahiyat awal ya guys. Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya baca ayat
pendek ya. Oke, Ustazah, apa kita harus mengikuti salah satu mazhab? Tentu tidak, karena negara kita bukan negara mazhab. Kecuali negara kita adalah negara mazhab ya teman-teman ya. Nah misalnya nih, pemerintah menetapkan negara Indonesia adalah mazhab Hanafi. Maka semua kita wajib ikut mazhab Hanafi. Dan guru-gurunya, ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya hanya boleh menyampaikan mazhab Hanafi. Tetapi karena kita bukan negara mazhab, kita boleh berbeda mazhab. Ustazah, oke, sholat tahajud sebelum sholat subuh, misal jam 3 sholat tahajud, setelah itu sholat subuh, silahkan ya. Jam 3 boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, iya. Apakah berdosa jika menghadiri maulid Nabi? Enggak, selagi tidak ada kesyirikan di dalam acara itu, boleh aja ya. Ustazah, oke, kalau uang sedekah subuh dibuka setelah 1 tahun boleh nggak? Secara hukum boleh, tapi aku nggak recommended. Kenapa? Karena 1 tahun itu kelamaan. Yang pertama kita nggak tahu usia kita berapa. Yang kedua adalah kita harus membiasakan diri memberi. Ingat ada dalil ya dulu alia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau kita memberinya itu sekali setahun, kapan tangan kita di atas? Guys, memberi itu butuh dilatih. Karena kalau tidak dilatih, maka semua orang, maka kita nggak bisa. Kalau memberi itu mudah, semua orang kaya itu akan dermawan, guys. Pada faktanya tidak semua orang kaya yang dermawan. Makanya memberi itu harus dilatih. Nah, kalau sekali setahun gimana, ya kan? Jadi janganlah sekali setahun, sekali 2 minggu atau sekali sebulan, ya. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Siap ya, oke gitu ya. Astagfirullah ya, oke. Ustazah, kalau belum sholat isya lalu mau sholat tahajud boleh nggak? Isya dulu baru tahajud ya. Banyak orang yang suka menggabungkan sholat isyanya dengan tahajud. Jadi dia sholat isyanya sepertiga malam terakhir kayak gitu kan guys. Lalu dia isya dulu baru tahajud. Itu kalau ketiduran boleh, kalau nggak ketiduran jangan. Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu. Sementara tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu. Jadi ada baiknya teman-teman melakukan isya dulu di awal waktu. Baru kemudian tengah malam tahajud. Ya, dan jangan tidur sebelum isya. Ada 3 waktu dilarang tidur. Habis subuh, habis asar, dan sebelum isya. Habis subuh, habis asar, dan sebelum isya. Habis subuh yakrahun naum, sebelum isya yakrahun naum qoblal isya. Rasulullah tidak suka orang yang tidur sebelum isya. Dalam dalil lain kalau habis subuh itu ada dalil an-naum ba'da subuh yadhabu barakatar rizq wal umr. Bahwa siapa yang tidur habis subuh akan mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Oke, bagaimana melakukan witir yang diijazahkan lewat medsos? Nggak perlu, udah sholat witir aja kayak biasa ya. Oke. Ustazah, saya mau tanya sedekah Quran untuk orang tua yang meninggal. Gimana caranya? Beli Qurannya, lalu kemudian teman-teman letak ke masjid. Sebelum meletakkan ke masjid atau ke musola, teman-teman doa dari rumah. Ya Allah, saya sedekahkan Quran ini. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Dan seterusnya. Sholat tasbih siang jam berapa ya? Siang jam 3, jam 2 boleh. Ya, habis zuhur boleh, sebelum asar boleh ya. Kalau kita sholat maghrib mau sholat taubat langsung sambung atau doa dulu, bebas aja, bebas aja. Kalau suka buang angin langsung sambung nggak apa-apa. Kalau mau santai doa setelah sholat fardu itu sangat mustajab ya. Ustazah, nah teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah usianya berapa? Aku jawab lagi, usiaku tergantung cuaca. Kalau cuaca dingin 27 tahun dia. Kalau cuaca panas 72 tahun dia. Kalau mendung ya 18 tahun dia. Ya sejauh ini masih tergantung cuaca, akan aku update jika nanti ada perubahan. Ustazah, sholat duha habis Al-Fatihah baca surat apa? Sholat duha setelah Al-Fatihah, rakaat pertama baca Asy-Syams, rakaat kedua baca Ad-Duha. Tapi surat-surat lain juga nggak ada masalah ya teman-teman ya, nggak ada masalah.
Oke, nah gitu ya. Ustazah, apakah bukan anak kandung bisa bersentuhan wudhu lalu batal? Kalau anak angkat tentu batal ya. Kalau anak angkat tentu batal. Oke. Ustazah, kalau subuh kesiangan, bolehkah kita melaksanakannya? Harus dilaksanakan kalau teman-teman subuh kesiangan ya. Oke, Ustazah, bolehkah qobliyah subuh dilakukan setelah azan subuh? Memang kayak gitu, Mbak. Azan subuh dulu baru qobliyah subuh. Yang namanya qobliyah itu harus azan dulu ya, guys. Nah, oke, nggak bisa nggak azan dulu ya. Ya, qobliyah zuhur ya azan dulu baru qobliyah. Oke. Nah, kalau sebelum azan subuh tahajud namanya itu. Oke, tahajud nggak pakai witir gimana? Nggak apa-apa. Tapi sayang kan, karena witir itu sunnah muakkad kan. Sementara tahajud sunnah biasa. Bagusnya witir lah daripada tahajud. Siap Mbak Patim ya. Siap Mbak Arti. Kenapa? Oh, pantesan usianya 20 tahun. Ya masih tergantung cuaca. Bisa jadi besok usiaku tergantung mood. Jadi dia beda-beda. Aku update setiap versinya. Ustazah, oke. Oke, aman ya. Oke, siap. Ustazah, tahajud 4 rakaat 1 kali salam bisa nggak? Bisa. Tapi nggak pakai tahiyat awal ya. Misalnya nih, sengaja aku sholat tahajud 4 rakaat. Sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Ya, rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya baca ayat pendek ya. Oke, doa sujud sawi apa? Oke, teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar di akun ini setiap harinya dan semoga betah ya belajar di akun ini ya. Nah, tadi ada yang nanya tentang sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rakaat. Misalnya kita lupa nih, ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Kita bingung guys. Kita anggap 2 aja dulu. Lalu kemudian setelah itu sholat kita seperti biasa. Lalu kemudian setelah sholat seperti biasa. Lalu kemudian setelah fil alamina innaka hamidum majid. Nah sebelum salam ya guys. Sujud. Allahu Akbar. Baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Oke, gitu ceritanya ya. Oke, siap Mbak Liharyanti. Masya Allah ya. Oke, Ustazah. Oke, batal wudu nggak? Kalau nempel sama suami. Oh, kalau enggak ditambah rakaatnya Mbak Ayuna. Enggak usah tambah rakaat. Kan kita tadi udah ambil 2. Kita ambil yang paling sedikit ya. Bersentuhan wudhu dengan suami, Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. 3 rakaat tahajud 2 bolehkah? Witir 3 rakaat tahajud 2 boleh lah, nggak masalah. Oke, Ustazah, sholat di rumah udah lama azan baru sholat sunnah. Nggak apa-apa. Misalnya nih, azan zuhur 12:30. Teman-teman baru sholat zuhur jam 1. Selagi masih ada waktu zuhurnya itu masih bisa. Misalnya qobliyah zuhur 4 rakaat, lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur, itu bisa. Menantu batal nggak? Selama dia masih menikah dengan anak kita, tidak. Karena dia mahram karena ikatan pernikahan. Tapi selagi dia udah bercerai maka batal. Oke. Ustazah, saya takut kurang banyak zikir setelah tahajud. Jadi saya setelah ba'diyah langsung zikir. Bebas, nggak ada masalah. Witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh, walaupun cuma 1 rakaat ya. Ustazah, banyak sekali orang membenci saya. Tidak apa-apa. Tidak semua orang harus suka dengan kita. Karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Fokus kepada orang-orang yang cukup menyayangi kita dan menghargai keberadaan kita. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Oke, siap ya. Oke, syirik dosa besar. Apakah terampuni dosanya? Syirik yang tidak terampunkan itu adalah syirik yang dosa syiriknya itu gede banget. Contoh misalnya dia kayak
nyembah pohon, nyembah matahari gitu ya. Itu dia ya, nyembah pohon, nyembah matahari itu dia ya. Oke, ya, gitu ya. Bentar ya teman-teman. Nah gitu aja ya guys. Nah oke. Ustazah sebentar ya. Apakah rakaat ketiga dan dalam sholat witir harus baca 3 kul? Nggak harus. Itu cuman keutamaan. Itu bukan kewajiban ya. Oke gitu ya. Ustazah oke. Ustazah kalau jamak takdim zuhur dan asar. Sholat zuhur 4 baru 2 atau 2-2. Kalau jamak 4-4. Kalau jamak kosor 2-2 ya. Yang teman-teman pengen tahu jamak, coba lihat channel YouTube aku, subscribe aja channel itu. Di situ banyak sekali ceramah-ceramahku tentang jamak juga ada. Searching aja di YouTube, jamak kosor Nela Luki. Nanti muncul videoku tentang jamak. Atau lihat di TikTok aku, di pojok kiri atas itu ada tentang jamak sholat yang udah dilihat 7 juta orang ya. Murtad termasuk syirik besar? Enggak, murtad itu termasuk kafir ya. Ustazah, oke sebentar ya. Apakah saudara laki-laki bertanggung jawab terhadap saudara perempuan? Ya, ketika bapaknya sudah meninggal, maka walinya dipindahkan ke abang atau adik yang laki-laki. Kalau sholat witir 1 rakaat baca pendeknya, haruskah baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas? Tentu tidak, itu hanya keutamaan, bukan kewajiban. Cuman Al-Ikhlas doang juga nggak ada masalah. Rajin-rajinlah lihat video saja guys. Iya, di situ banyak sekali ya. Udah 7.000 video yang aku sebar. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Ustazah, sholat witir langsung setelah Isya. Boleh nggak? Boleh. Teman-teman sholat Isya, lalu kemudian ba'diyah Isya, lalu kemudian teman-teman sholat witir. Itu boleh. Tapi tengah malam mau tahajud, boleh. Tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali aja. Karena kalau witirnya 2 kali, itu nanti jadi genap dia. Misalnya sebelum tidur 3, tengah malam 3 jadi 6. Sebelum tidur 3, tengah malam 1 jadi 4. Sebelum tidur 1, tengah malam 3 jadi 4. Ya udah nggak masalah ya. Oke, nggak masalah. Itu kan nggak boleh. Jadi witir cuman boleh 1 kali aja. Kalau 2 kali kan dia jadi genap. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Kalau suami ngambil uang riba, apakah istri ikutan berdosa? Bisa jadi berdosa, bisa jadi tidak. Berdosa kalau dia tidak mengingatkan dan membiarkan. Tidak berdosa kalau dia udah mengingatkan walaupun suaminya nggak mau. Siap Mbak Anissa. Ustazah, oke, kalau sholat isya ketiduran pas bangun azan subuh. Waduh, nah itu tetap berdosa, itu namanya lalai. Boleh dikodo besoknya. Sengaja aku kodo isya, wajib atasku karena Allah. Tapi tetap berdosa, aku nggak nyaranin. Makanya aku yang paling jarang menyampaikan kodo. Ngeri guys, nanti banyak yang lalai dan mengkodonya. Ustazah, oke, apakah sebagian penghasilan 2,5% diberikan kepada mertua karena membutuhkan? Mertua tanggung jawab kita, nggak bisa diberikan zakat. Bisanya ke kakak atau ke adik atau ke orang lain yang bukan tanggung jawab kita. Ustazah, oke, Ustazah, oke, gitu ya. Boleh nggak sholat saat azan belum habis? Jawab azan dulu itu jauh lebih utama. Jawab azan dulu itu jauh lebih utama. Ya, karena azan itu adalah mengkampanyekan zikir kepada Allah. Baru teman-teman sholat ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Yang membedakan takdir yang udah kita tetapkan dengan ujian yang kita alami. Takdir itu yang tidak bisa kita ubah. Ya, yang takdir mubram, warna kulit kita, bola mata kita, rambut kita, tinggi, pendek kita, kemudian kulit kita sawo matang, lahir dari orang Jawa, rambut keriting, itu takdir nggak bisa kita ubah. Selain itu bisa kita ubah nasib, pilihan hidup bisa ya. Kalau belum selesai azan langsung sholat karena buru-buru, jangan. Jawab azan, kalau mau buru-buru nggak usah baca iftitah dan ayat pendek, nggak apa-apa ya.
Oke, nanti kalau ada azan-azan lagi di tempat lain, teman-teman boleh abaikan ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini. Kenapa kalau mau sholat subuh terbangun jam 9 pagi? Kamu nanya. Oke, tidurnya jam berapa kok bisa bangunnya jam 9? Kenapa kalau mau sholat subuh bangunnya jam 9 pagi? Sedih mungkin kawan nih guys. Ya, jadi ginilah ya. Tidurnya coba diusahakan lebih awal ya dan dipaksakan bangun pakai alarm ya, dipaksakan bangun pakai alarm ya. Nah, jangan tidurnya jam 4, jangan ya. Siap Mbak Alexa, jangan ya. Guys, Islam itu menyatakan wajib sholat subuh. Sedangkan orang non muslim yang gak sholat aja dia bangun jam setengah 5 guys. Kalau kita baca buku-buku orang barat, 10 orang top 1 nomor 1 di dunia itu bangun subuh. Jadi cara sukses itu memang bangun subuh. Ya, itu bukan ajaran Islam doang. Orang non muslim gak sholat, tapi orang-orang yang sukses itu bangunnya jam 5. Coba teman-teman baca biografi orang sukses tapi dia non muslim. Mark Zuckerberg ya, Zuckerberg pencipta Facebook. Seperti misalnya Steve Jobs ya, seperti misalnya orang-orang lah, seperti misalnya Warren Buffett, itu semua bangun jam 5 guys. Jadi ya kayak gitulah ya kan. Cek Tesla itu bangunnya jam 5 ya teman-teman ya. Nah kayak gitu lagi ceritanya. Oke. Nah teman-teman pasti bisa. Oke. Ustazah, apa benar kalau kita meninggal lalu dilangkahin kucing hidup lagi? Nanti ku coba kucingku suruh langkahin ya. Itu tidak benar mbak, nggak benar ya. Ustazah, kalau azan di HP terus di masjid belum azan, pilih yang mana? Yang penting azan di HP-nya akur nggak masalah. Sholat aja setelah azan. Jawab azan sholat. Ustazah, oke. Qobliyah subuh haruskah dilakukan sebelum iqomah? Tentu tidak. Qobliyah subuh apakah harus dilakukan sebelum iqomah? Tentu tidak. Ya, yang penting masih ada waktu subuhnya. Misalnya nih, kok azan jam 9, azan misalnya 4.30. Teman-teman baru bangun jam 5. Boleh kok, selagi masih ada waktu subuhnya masih boleh ya. Oke. Ustazah, kalau sedang hamil karena mabuk parah, kena air, nggak bisa. Boleh tayamum nggak? Boleh ya. Ustazah, kalau sedang sholat sunnah, bolehkah kita melakukan sujud syukur? Boleh. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita lupa rakaat ya. Kalau kita lupa rakaat ya, sujud syukur adalah sujud yang kita lakukan kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misalnya nih kita dapat berita, kamu naik jabatan loh, maka kita sujud aja. Sujud aja seperti biasa. Ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Kayak gitu ya. Nah, atau kalau mau sujud syukurlah di setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu sujud. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Wah, siap Mbak Umah ya. Oke, Ustazah, keputihanku dan darah tinggiku sembuh minum madu akasia. Keputihan tuh sebentar kok sama madu akasia, kolesterol juga sebentar. Diminum terus ya madunya. Ustazah, sholat pakai parfum yang mengandung alkohol. Harus parfumnya di bawah 3 metil. Ya, atau non alkohol sama sekali ya. Oke, makanya hati-hati nyari parfum ya. Sholat subuh kesiangan niatnya kodo atau niatnya seperti biasa. Niatnya adalah seperti biasa saja. Jangan niat kodo. Ustazah, sholat fajar dilakukan qobliyah sama nggak dengan fajar? Sama aja. Qobliyah dengan fajar itu juga dia. Sama aja ya. Oke gitu ya. Nah teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke.
Oke, bentar ya. Ustazah, kalau sholat isya jam 3 karena sekalian tahajud boleh nggak? Kalau disengaja nggak boleh. Ya, kita sengaja nih menunda tahajud gitu ya. Lalu kemudian setelah itu menunda isya nggak boleh. Tetapi sholat apa yang diamalkan setiap harinya. Wanita haid boleh bersolawat, boleh berzikir, boleh mengingat kekurangan diri, boleh mengulang-ulang hafalan dalam hati. Ya, dia boleh banyak aja zikir, solawat. Misalnya kalau nggak haid solawatnya cuma 100. Lagi haid gas aja jadi 10.000. It's okay, kan kosong juga kan waktunya kan. Oke, kan kosong juga kan waktunya kan. Siap ya. Oke, siap ya. Oke. Mbak Nani, ngapain Mbak Nani? Jangan nakal loh Mbak Nani. Ustazah dengerin Ustadz ceramah kelamaan, jamaah pada kabur, apa hukumnya? Mau kemana teman-teman kalau lagi ceramah dengan ustadznya di masjid? Maksudnya di masjid teman-teman kan? Di masjid teman-teman yang di tempat teman-teman kan? Ada ustadz lagi ceramah kelamaan teman-teman kabur. Mau ngapain dulu kaburnya? Jika kaburnya karena anak sakit kaburlah. Jika kaburnya suami nelpon bolehlah. Tapi kalau enggak ya jangan kabur loh ya teman-teman ya. Oh di lapangan kelamaan ya. Iya. Tapi kalau ustadznya ceramah kalau bisa jangan kabur sih. Kenapa pada kabur? Iya gitu ya teman-teman ya. Oke, kelamaan ya. Oke, ya mungkin karena banyak ininya guys, sambutannya ya kan apa namanya tuh? Sambutannya banyak kali Pak RT, Pak RW mungkin kelamaan kali mulai ceramahnya ya. Makanya pada kabur, udah lelah dari awal ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Pegel siap Mbak Anita. Oke, siap kelamaan ya. Nah, oke gitu ya teman-teman ya. Boleh Mbak Suci beli di video ya. Oke, udah ngantuk kali. Oh, ya itu berarti kelamaan tuh posisinya ya. Kelamaan tuh posisi ustadznya ceramah. Maksudnya harusnya rundownnya itu nggak boleh kelamaan. Nah, ceramah juga nggak usah lama-lama. Karena kemampuan orang menangkap itu cuma 20 menit. Itu aja udah pinter banget guys. Jadi kemampuan audiens menangkap itu cuma 20 menit aja. Nah 30 menit itu udah harus kesimpulan. Nah jadi nggak bisa lama-lama. Apalagi yang sudah usia 40-an sampai 60-an. Itu kalau 1 jam ceramah itu sudah terlalu lama. Karena yang penting ceramah itu adalah bagaimana orang menangkap saja. Orang menangkap saja informasi yang kita sampaikan. Dan usahakan di awalnya itu langsung isi. Di akhirnya menye-menye nggak apa-apa. Tapi kalau di awalnya menye-menye, di ujungnya isi nggak nangkep jemaahnya. Jadi kalau dakwah itu memang harus harus ibarat kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia intinya itu di awal. Gitu sih. Karena kalau nggak memang jemaahnya ngantuk. Jemaahnya ngantuk. Jadi isinya tuh langsung di awal. Nanti menye-menyenya boleh di akhir. Kayak gitu ya. Oke, jadi sapa-sapanya nggak usah lama-lama. Karena kemampuan manusia menangkap, termasuk aku, itu kita cuman menangkap bisa 20 menit. Ya, makanya kita mana ada yang lama. Tanya jawab kita nggak lama, ceramah kita nggak lama. Itu udah hasil observasi aku selama 22 tahun aku kajian. Ngisi kajian ya, teman-teman ya. Oke gitu ya. Oke aman ya teman-teman ya. Menurut Ustazah saat sholawat atau zikir dihitung dengan tasbih digital ndak ada masalah ya. Mbak Yosi. Jadi dihitung pakai tasbih digital itu nggak jadi masalah ya. Pakai tasbih digital nggak jadi masalah ya. Ustazah di lapangan panas mau kabur ada Satpol PP Zah. Iya benar sekali ya. Jadi kalaupun mau lama ya ustadznya yang lama bukan sambutannya sih. Oke ya. Nah biasanya kalau aku di titik sekarang memang aku ngelihat rundownnya. Rundownnya di mana kayak gitu kan. Nah dari rundown itu kita bisa tahu nanti posisi kita di mana. Iya kan. Kalau ternyata kita di akhir kita harus membuat sesuatu untuk jemaah biar semangat lagi. Kalau kita di awal maka kita jauh lebih baik ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Assalamualaikum, lagi live nih. Nanti jam sabale ya. Ini. Iya bentuk, iya bentuk. Iya Mami. Iya Mami. Iya Mami. Iya, assalamualaikum.
Oke, maaf ya teman-teman ya. Ustazah, bisakah sebentar ya, doa apa untuk anak yang lagi di pondok? Boleh Robbi habli minas solihin. Ya Allah, tambahkan, ya Allah, karuniakan untukku anak yang soleh. Karuniakan untukku anak yang soleh ya. Oke. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Kapan ada jadwal ke Balikpapan? Aku dulu sering loh ke Balikpapan, ke Samarinda, Sangkulirang, Bontang, Pasir, daerah-daerah seperti itu dulu aku sering ya. Diminta oleh bupati untuk ngisi acara 3 bulan, 6 bulan, tapi waktu itu belum ada online. Oke ya, Ustazah, ya bisakah niratakin anak yang cerdas untuk mendoakan anak yang cerdas, untuk cerdas itu tentu bisa ya. Nirakatin tuh apa bahasa teman-teman? Coba terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Ustazah, oke sebentar. Oke sebentar ya. Mbak Saranovia, apa? Oh puasa, nirakatin tuh artinya puasa. Serius lah, iya. Nirakatin tuh apa ya? Kayaknya bukan bahasa Arab juga, bukan bahasa Indonesia juga. Ustazah, kalau puasa agar anak soleh bisa. Jadi puasalah seperti biasa. Setelah teman-teman berpuasa, lalu setelah teman-teman berpuasa, lalu sedang berpuasa itu doakan agar anaknya itu bisa jadi anak soleh ya. Ustazah, sholat duha langsung 4 rakaat 1 kali salam. Jadi 3 kali biar 12 rakaat boleh, nggak masalah. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir, ya kan? Ustazah, apa hukumnya kerja di pegadaian? Nah, dilihat dulu instrumen pekerjaannya. Pegadaian itu harus kita lihat instrumennya, menyatakan bahwa dia boleh atau tidak. Ustazah, kalau baca Al-Quran tapi artinya tidak pernah dibaca. Mengetahui arti bacaan Quran tidak wajib. Itu cuman fardu kifayah. Ketika ada ustadz lain yang udah ngerti artinya, kita tidak wajib lagi paham artinya. Ustazah, tolong jelaskan sebab terkabulnya doa. Kalau mau doanya terkabul, jangan melakukan dosa. Karena dosa itu akan menyebabkan 4 hal. Pertama, doa kita sulit terkabul. Yang kedua adalah hati kita menjadi tidak tenang. Kemudian yang ketiga, urusan kita menjadi sulit. Kemudian yang keempat, kita menjadi sulit untuk menangkap ilmu pengetahuan. Jadi dosa itu ada 4 statusnya. Pertama, doa kita saya doakan ya Mbak Rinawati ya. Pertama, doa kita sulit diijabah. Kedua, hati kita sulit tenang. Yang ketiga, kita menjadi sulit urusan. Yang keempat, kita menjadi sulit untuk melakukan yang namanya yang keempat, kita menjadi sulit untuk melakukan yang namanya ini ya, teman-teman ya, menangkap ilmu pengetahuan ya. Oke, Ustazah, sholat duha batas akhir jam berapa? Batas akhir sholat duha itu adalah 1 jam menjelang azan zuhur. Sholat di rakaat ketiga 4 boleh nggak baca ayat pendek? Kalau sholat fardu nggak baca ayat pendek di rakaat ketiga dan keempat. Sholat fardu nggak baca ayat pendek di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Kayak sholat asar, sholat maghrib, sholat isya itu tidak baca ayat pendek ya. Ustazah, kalau sedekah subuh uangnya dipakai untuk uang receh boleh nggak? Boleh. Diganti ke uang baru, uang yang lebih bagus juga nggak apa-apa ya. Aman ya. Ustazah, kerja di laundry suka ada bulu, takut bulu anjing, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Yang penting kan kita dalam kondisi umum, ketidaktahuan. Ustazah, jam 7 udah bisa sholat duha nggak? Tergantung daerah sih. Kalau di tempat aku belum bisa jam 7 karena aku di Sumatera. Maybe yang kayaknya udah di Jawa Timur udah bisa ya. Jawa Tengah, Jawa Timur kayaknya udah bisa sholat duha ya. Sama-sama ya, siap Mbak Nutrisi. Wow, aku habis minum shake ya.
Ustazah, berdosakah nolak suami karena sudah dekat azan subuh? Atau gimana baiknya? Boleh melayani sebentar, lalu kemudian mandi dan sholat. Ya, Ustazah, orang yang meninggal saat sholat apa langsung masuk surga? Ya, dia termasuk mati syahid. Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Ketika dia melakukan amalan-amalan yang wajib, ya, dia tetap sholat, dia tetap puasa semasa hidupnya, maka dia adalah mati syahid. Kalau suci haid waktu asar, pas sholat zuhur sebelumnya harus kodo nggak? Enggak ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh uang recehnya ditukarin uang kertas tentu boleh ya. Oke, Pekanbaru jam 7 kayaknya belum Mbak. Kita azannya agak lama sekarang. 7.15 udah agak cepat sekarang ya. Kalau agak cepat 7.15 bisa. Kalau agak lambat 7.30 lah ya Mbak. Ustazah, doa untuk anak agar cepat dapat pekerjaan. Mbak lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, salam kanan, salam kiri. Lalu doakan anaknya biar dapat pekerjaan ya. Nah, kayak gitu caranya ya teman-teman ya. Sedekah subuh apa boleh diberikan kepada bapak yang antar paket? Boleh, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Yang penting untuk orang lain ya, diniatkan karena Allah. Sholat tahajud sebaiknya berapa rakaat? Bisa 2, bisa 4, bisa 8 rakaat ya. Ustazah, iya dong Mbak User. Sholat sunat wudhu itu kapan saja bisa dilakukan. Kapanpun, siang dan malam ketika teman-teman ngambil wudhu. Ya, kapanpun siang dan malam nggak ada masalah ya. Contoh misalnya teman-teman boleh misalnya jam 3 siang nih, bingung mau ngapain nih. Maka teman-teman ambil air wudhu, lakukan sholat sunat wudhu. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Oke. Ustazah, oke, saya ikut kelas tahfiz. Ketika sedang haid boleh nambah hafalan? Boleh, asal jangan menyentuh Al-Quran. Ustazah, sholat sunat wudhu surat apa yang dibaca? Apapun boleh. Ya, misalnya nih kan aku bilang nih kan, kalau bisa jagalah wudhu 24 jam. Habis wudhu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Kenapa? Karena orang yang berwudhu dan menjaga wudhunya, maka kalau dia mati dalam keadaan syahid. Nah, selama dia menjaga wudhu, selama itu dia bisa melakukan sholat sunat wudhu. Malam boleh, jam 3 siang boleh, jam 2 siang boleh, kecuali habis asar dan habis subuh. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ingin konsisten melakukan sholat malam, biar gimana caranya biar nggak bolong-bolong. Yang pertama dekat-dekatkan dulu azan subuh. Jadi teman-teman puas dulu tidurnya, dekat azan subuh teman-teman boleh bangun ya. Dekat azan subuh. Lalu kemudian teman-teman melakukan yang namanya sholat tahajud, lalu kemudian witir 1 rakaat, lalu sholat subuh dan dipaksakan ya, dan dipaksakan. Nah, memaksakan itu hanya 40 hari aja. Setelah itu teman-teman tetap akan melakukannya. Konsisten itu adalah risau hati kita kalau kita tinggalkan. Itulah konsisten ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Jadi hal iman yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan ibadah itu. Orang yang konsisten pun dia tetap melakukan. Orang yang konsisten pun dia tetap akan males. Cuman bedanya kalau dia konsisten, dia semangat untuk mengerjakannya. Ya. Ya, sedekah subuh saya kumpulin buat bagi anak yatim, canda setiap bulan Ramadan. Boleh, tapi kelamaan kalau 1 tahun dikumpulkan. Sedekah subuh itu jangan dikumpulkan sampai Ramadan, kelamaan. Pertama, kita nggak tahu usia kita. Yang kedua, kita nggak tahu jangan-jangan iman kita pas Ramadan lagi turun akhirnya nggak jadi kita salurkan. Yang ketiga, kita harus latihan memberi ya. Oke, kita harus latihan memberi ya teman-teman ya. Nah, yadul ulia khairum min yadis sufla.
Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi ada baiknya teman-teman itu untuk senantiasa memberi. Latihan guys, gak bisa gak dilatih. Kalau memberi itu mudah, semua orang dermawan akan sedekah. Latihan, coba kasih dulu 10.000. Oh ternyata hidupku baik-baik aja ya dengan sedekah. Kasih lagi, oh ternyata oke sih hidupku, kayak gitu caranya ya. Ustazah, sedekah subuh aku bagi setiap hari Jumat seminggu sekali. Bagus ya. Ustazah, oke, naik haji pakai uang bank jangan, kan nggak wajib kan naik haji kan. Naik haji itu kan wajib bagi yang mampu aja kan. Ingat, dalam beramal niatnya benar, caranya juga harus benar. Niatnya benar, caranya juga harus benar. Nggak bisa saya haji dari minjam uang bank, saya umroh dari minjam uang bank, itu nggak bisa ya. Berarti niat kita benar, cara kita salah ya. Ustazah, masa lalunya banyak melakukan dosa. Ya kan, waktu wafat pas sholat zikir. Apakah termasuk mati syahid? Mati syahid itu dia ada syaratnya. Dia itu selalu harus melakukan yang wajib. Sholat, puasa, zakat. Kalaupun dia melakukan dosa, dia bisa mati syahid. Ya, tetapi kalau dia nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, ya nggak bisa. Oke, Ustazah, sedekah subuh dikasih ke cucu boleh. Sedekah subuh itu bebas untuk siapa aja. Ustazah, sholat tasbih apa boleh dilakukan setelah duha? Is oke, nggak masalah ya. Oke, Ustazah mau tanya, apakah boleh tahajud 3.30 hampir mendekati azan subuh? Boleh teman-teman, boleh. Misalnya 20 menit sebelum azan masih bisa. Misalnya nih teman-teman ya. Teman-teman sholat subuh gitu kan. Subuhnya itu jam 4:30. Lalu teman-teman melakukan 4:30. Lalu kemudian teman-teman melakukan sholat tahajud jam 4. Itu masih bisa sih. Terus kalau waktu haid, zuhur, pas sholat asar sesudahnya juga tidak harus diganti. Kenapa harus diganti haid sih? Kalau sholat waktu keluar haid pas zuhur, pas sholat asar sesudahnya tidak harus diganti lah haid lah. Oke, sama-sama ya teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Semoga kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Mbak Yulia Astuti, itulah masalahnya Mbak. Banyak orang yang meminjam uang bank untuk pelunasan haji. Padahal itu nggak boleh loh Mbak. Karena niat kita benar, cara kita juga harus benar sih Mbak ya. Oke gitu ya teman-teman. Oke Ustazah sebentar ya. Waktu tahajud yang benar-benar afdol tuh jam berapa? Jadi begini, malam itu terdiri dari 3. Sepertiga malam pertama dari habis Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Nah, sampai azan subuh ya. Nah, yang paling afdol tahajud tuh jam berapa? Ya, jam 2 malam sampai azan subuh. Ya, itu dia sepertiga malam terakhir ya. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Sama-sama Mbak Encus, udah nggak usah typing lagi, aman aja ya. Setelah pulang haji, kenapa cobaan hidup makin berat? Nggak usah ngomong kayak gitu, sama dengan kita ngomong sama teman. Semenjak kenal sama kamu, kok makin pusing kepalaku, berat kali beban hidupku. Sama dengan kita ngomong ke orang seperti itu ya guys. Sama aja ya dengan kita ngomong seperti itu. Haji nggak haji, ujian tuh tetap akan datang. Mungkin kalau nggak haji lebih parah beban hidupnya. Ya kayak gitu. Jadi ujian itu cara Allah untuk melihat apakah siap Mbak Nurlia ya. Oke, untuk melihat apakah dengan kita itu diuji kita tetap taat nggak, itu aja sih. Kita sering bilang kok semakin aku sholat semakin banyak ujian hidupku. Semakin aku sholat kok ujian hidupku makin banyak ya. Nah itu sama dengan kita bilang makin aku dekat sama kamu makin pusing kepalaku. Sama dengan gitu. Ya Allah makin aku dekat sama engkau ya Allah makin susah hidupku. Masa ngomong sama Allah seperti itu? Jadi intinya adalah ujian itu Allah ingin melihat. Apakah dengan aku diuji aku tetap taat.
Misalnya suaminya udah ngasih nafkah nih 10 tahun gitu kan. Nah 10 tahun gitu kan. Lalu kemudian 3 bulan suaminya nggak ngasih nafkah. Apakah kemudian seketika itu kita nggak setia? Atau kita bilang kita nggak bahagia dengan dia? Atau kita bilang seumur hidup kita nggak bahagia? Kalau kita tetap mengatakan kita nggak bahagia, suaminya jahat, berarti nggak lulus ujian. Kalau kita tetap setia sampai menemani dia dapat kerjaan lagi, berarti lulus ujian. Ketika kita taat, lalu kemudian Allah ambil harta kita, sedekah 100.000, motornya hilang. Apakah kita tetap sedekah? Kalau kita tetap sedekah, kita lulus ujian. Kalau kita bilang percuma sedekah, motorku hilang juga kok, maka gagal ujiannya. Oke, khusus saja saya mau bertanya, sedekah subuh itu boleh nggak kita guna untuk diri kita sendiri? Nggak boleh. Ya, karena sedekah subuh itu hanya untuk orang lain. Kalau untuk diri kita itu namanya tabungan. Saja bedak, aku nggak pakai bedak. Aku udah nggak pakai bedak sekitar 8 tahun yang lalu. Jadi aku nggak pakai bedak ya. Aku cuma pakai skincare aja. Ustazah, oke. Apakah kita boleh umroh? Kita pakai, apakah boleh uang umroh kita pakai untuk uang arisan, lalu kemudian kita pakai untuk umroh misalnya? Maka jawabannya adalah boleh. Kalau arisan boleh, karena nggak ada ribanya. Sedekah subuh biar banyak sekali setahun, aku tetap nggak nyaranin. Kelamaan ya, nanti nggak terbiasa kita memberi kalau memberinya cuma sekali setahun ya. Ustazah sedekah oke. Pinjam uang bank untuk khitan, pinjam uang bank jangan. Pertama, dalam angsurannya ada bunganya. Yang kedua, kalau telat kita ada denda. Yang ketiga, kalau kita nggak sanggup bayar, maka agunan kita akan ditarik. Uang yang kita berikan tidak dia kembalikan. Oke. Ustazah, kalau dia subuh itu pakai alam nasroh, apakah udah bisa? Boleh sedekah qobliyah subuh, suratnya bebas aja. Ustazah, sholat sunat fajar dikerjakan sesudah atau sebelum azan. Fajar itu adalah qobliyah subuh, setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Baru dapat tahajud 1 minggu, lalu bolong sehari. Susah lagi, nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya. Oke, jadi nggak ada masalah ya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau sholat syuruk itu apa dan gimana? Sholat syuruk itu dikerjakan 1,5 jam dari azan subuh. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk. Jadi 1,5 jam dari azan subuh itu adalah itulah Mbak Yeyen. Itu padahal bukan aku loh Mbak Yeyen. Ya, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu iktikaf sampai datang waktu syuruk, maka dia sholat syuruk 2 rakaat sekitar 1,5 jam dari azan subuh, maka pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Jadi lakukanlah sekali seminggu di rumah kayak gitu kan. Sekali seminggu di rumah misalnya teman-teman boleh di rumah di masjid sekali sebulan sholat subuh ke masjid, lalu kemudian sholawat, zikir, baca Quran ya di masjid, lalu kemudian sholat syuruk. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh ya. Ustazah, saya kelupaan sedekah subuh, ingatnya sudah siang. Nggak apa-apa, itu karena belum terbiasa aja. Besok boleh melakukan sedekah lagi. Nggak apa-apa, istiqomah itu dibangun. Ya, gagal coba lagi, salah perbaiki ya. Gak apa-apa, aku pun dulu sebelum konsisten kayak gitu juga kok guys ya. Ustazah, doa di akhir sujud apa aja bisa. Di akhir sujud doanya juga gak apa-apa. Jadi salah satu doa mustajab adalah saat kita itu
Di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Nah misalnya nih kita sujud terakhir ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu kemudian doa nih ya. Doa di sujud terakhir. Kalau mau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan, kalau pakai bahasa Indonesia ucapkan di dalam hati aja. Ya, lalu kemudian teman-teman duduk seperti biasa ya. Lalu duduk seperti biasa ya. Doa yang paling masyhur untuk sujud terakhir adalah ini dia. Ya Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Oke, hisrok atau suruk sama aja ya. Ustazah beli ambulan untuk datang lalu di leasing tetap riba, jangan ya. Sogokan dikasih ke saudara, sogokan dikasih ke saudara. Wallahu a'lam bishawab. Ya, siap Pak Jul ya. Ustazah, bacaan niat sholat fajar sama niat qobliyah subuh sama nggak sih? Sama aja. Sengaja aku sholat qobliyah subuh 2 rakaat karena Allah. Sengaja aku sholat fajar 2 rakaat karena Allah. Ustazah, Allahumma rzuqni makhraja 3 kali. 11 kali bagus. 11 kali bagus. Allahumma rzuqni makhraja ya. Oke, gitu ya. Nah, Allahumma rzuqni makhraja ya. Oke, ada apa Mbak Erin? Nih ya. Ustazah, oke. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Witir 1 rakaat boleh. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Kalau suami sudah jatuhin talak 3, istri boleh keluar rumah enggak? Boleh. Tetapi istri tidak boleh dekat dengan laki-laki lain. Ya dia ngobrol panjang. Lagi apa bang? Di mana bang? Enggak boleh. Allahumma rzuqni makhraja atau Allahumma rzuqna makhraja sama aja. Ya, Ustazah aman ya, siap Mbak N ya. Oke, siap ya. Ustazah, nah bunga tabungan berjangka apakah termasuk riba? Tabungan berjangka nggak riba, kan cuma nabung doang. Kalau duha sampai 12 rakaat boleh nggak bun? Boleh. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Kalau mau 12 rakaat, caranya 2-2-2-2-2-2. Kayak gitu, 2-2-2-2-2-2. Nah gitu ya guys. Dan sholat duha itu dari jam sampai 1 jam lah menjelang azan zuhur ya. Oke, nah nanti caranya itu sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, baca niat lagi. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dan itu boleh dipotong. Misalnya teman-teman melakukan sholat duha nih. Lalu kemudian ada orang belanja, ladeni dulu. Lalu kemudian dia pergi sholat duha lagi, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau ada non-muslim yang mengucapkan salam, maka kita bacanya cukup wa'alaikum saja. Wa'alaikum saja ya, artinya kamu juga ya. Artinya kamu juga. Wa'alaikum, artinya kamu juga. Oke. Ustazah, sholat hajat dilakukan di malam hari bagus ya. Ustazah, oke, hukumnya ikut arisan. Arisan itu bab hutang piutang. Tidak ada masalah untuk arisan. Yang masalah itu kalau arisannya ada unsur ribanya. Contoh, siapa yang telat bayar kena denda misalnya. Nah itu baru nggak boleh. Contoh, siapa yang mau dipotong lebih banyak maka nama dia yang keluar. Itu nggak boleh ya. Ustazah, oke, puasa Daud hari ini boleh puasa. Iya. Puasa Daud boleh puasa sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kecuali pada waktu haram berpuasa. Jadi teman-teman yang belum mengerti puasa Daud, aku jelaskan. Puasa Daud itu untuk orang tertentu yang sudah mampu berpuasa dalam waktu yang lama. Ya, nah caranya adalah sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Ya, itu dia ya.
Oke, sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Ya, nah lalu kemudian puasa. Kecuali pada waktu haram berpuasa. Haram berpuasa itu Idul Fitri, Idul Adha, sehari menjelang Ramadan, dan hari Tasyrik. Tanggal 12, 13, 14 Hijriah. Ya. Zulhijjah kok Hijriah. Saja sholat hajat selain di waktu malam hari boleh Mbak Bunda. Hajat itu bisa siang dan malam. Bolehkah kita mengucapkan salam ketika kita masuk ke rumah non muslim? Nggak boleh. Saja, oke, kalau belum sholat isya ketiduran, bangun malam sholat isya, lalu tahajud boleh nggak? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Jadi begini Mbak, bahwa ketika... Guys, aku mau jawab apa tadi ya guys? Bantu ngapa? Lupa aku. Bantu ngapa guys? Mau jawab apa tadi ya guys? Lupa. Pulang aja yuk. Lupa aku. Tadi apa ya guys? Mau jawab apa ya? Lupa. Kayaknya penting ya. Oh, bangun malam tahajud ya. Salat tahajud ya guys. Salat tahajud ya. Oke, jadi gini. Ada beberapa orang ya. Ada beberapa orang yang dia itu suka sekali sholat isyanya di ujung waktu atau dia di waktu tahajud. Sebenarnya sah nggak sholatnya? Sah aja. Cuma tidak boleh dibiasakan ya. Oke. Cuma tidak boleh dibiasakan. Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu. Sementara tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu. Kalau ketiduran enggak masalah, tapi kalau dibiasakan enggak boleh ya. Oke, lupa ya, emang lupa. Mana ceritanya? Saja makna dari tahajud, maksudnya gimana? Oke, iya aman ya. Oke. Saja kalau jual pakaian baru tapi bayarnya tempo, tapi aku ngambil keuntungan boleh. Yang penting jangan kasih denda orang kalau enggak bayar. Saja aku punya nazar puasa. Sengaja aku puasa nazar wajib atasku karena Allah. Itu niatnya. Sengaja aku puasa nazar wajib atasku karena Allah. Karena dia hukumnya wajib ya. Saja deposito apakah termasuk tabungan berjangka ya beda. Kalau tabungan berjangka itu maka setiap bulan rekening kita akan di auto debit untuk ditabung. Kalau deposito beda, itu mengambil keuntungan dari bank. Deposito haram, kalau mau halal pergi ke obligasi negara syariah aja. Saja, oke, mandi junub di awal sebelum mandi, apakah di akhir wudhu lagi? Mau sholat enggak? Kalau mau sholat itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak perlu wudhu lagi. Kan udah mandi junub menghilangkan hadas besar. Ada yang mengatakan harus wudhu. Karena kenapa? Karena harus wudhu. Karena kenapa? Karena mau sholat itu taklif wadainya adalah wudhu. Jadi saran aku tetap berwudhu ya. Ustazah hari ini kok nggak bersemangat? Masa iya? Slebeo. Mana ada aku nggak semangat guys. Oke. Ya bagusnya wudhu. Tahu aja si hatiku pun si kawan nih. Tukang scan di sini guys. Oke. Ustazah. Apa? Aman ya. Oke, siap Mbak Mama Aira ya. Sholat taubat itu apa harus tertentu waktunya? Tidak. Sholat taubat itu bisa dikerjakan siang dan malam, gak masalah ya. Siang dan malam ya guys, sholat taubat bisa siang dan malam ya. Jadi niatnya sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya.
Kalau puasa tahun lalu belum dibayar terus sampai Ramadan lagi, itu gimana? Jawabannya adalah denda fidyah. Contoh, misalnya aku hari ini tahun ini nggak puasa 10 hari. Lalu aku gantinya cuma 5 hari. Maka 5 hari lagi boleh aku ganti tahun depan karena males misalnya. Tapi nggak sekedar ganti, aku juga kena fidyah. Ya, memberi makan sebanyak 1,4 kilogram beras untuk fakir miskin. 1,4 kilogram beras untuk fakir miskin ya. Kali 5. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, jika saya nabung dan ada bunga banknya, kalau kasih ke anak yatim atau masjid nggak boleh. Bunganya diendapkan aja. Bunga bank kalau nabung nggak besar guys. Ya, nah tapi walaupun uangnya besar, bunga bank itu nggak besar. Ya, tapi tetap nggak bisa diambil, ambil pokoknya aja ya. Tapi kalau deposito itu hati-hati ya. Kalau bisa jangan kerjakan deposito ya. Kategori fakir miskin itu apa Zah? Fakir itu orang yang tidak bekerja. Miskin itu bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke ya, oke. Apa boleh batal wudhu bersentuhan dengan anak laki-laki? Enggak lah, nah itu kan mahram kita, enggak batal. Sholat taubat setelah duha enggak ada masalah. Sholat taubat itu adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam. Dia ada dalam ekosistem sholat sunnah yang bisa dikerjakan 24 jam. Kecuali habis subuh dan habis asar. Ingat ada 5 jenis sholat yang bisa dikerjakan 24 jam. Yang pertama adalah sholat taubat. Yang kedua adalah sholat istikharah. Yang ketiga adalah sholat wudhu dan tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah itu bisa dikerjakan kapanpun ya. 24 jam ya. Oke. 24 jam ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Sholat sunat hajat isi oke ini ya. Nah itu ya. Ustazah wajahnya bersinar. Ya aku hidupin lampu tadi. Ini sinarnya cuma sinar lampu guys. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada sekitar 5 lampu. Jadi ini sinarnya dari cahaya lampu. Kayak gitu guys ya. Wajahku B aja. Yang penting hatiku tetap buat teman-teman. Slebel. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, pakai susu, dada aja pun pakai susu, ya kan? Ustazah, apakah wajib untuk kedua kalinya mengingatkan kepada orang yang berhutang 3 kali minimal ya? 3 kali.